Halo pemirsa Kompas TV, merdeka adalah satu kata yang sangat sakral bagi bangsa Indonesia. Sakral, penuh asa, penuh harapan, dan penuh cita-cita besar. Ketika naskah proklamasi kemerdekaan pertama kali dikumandangkan, saat itulah asa, harap, dan cita-cita terpatri bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, adil, makmur, damai, sentosa bagi rakyatnya. Mempertahankan apa yang telah diberikan para pahlawan sungguh tidaklah mudah. Karena makna kemerdekaan kini bukan lagi terbebas dari penjajahan bangsa lain, tapi bagaimana memberikan perubahan berarti untuk mengisi kemerdekaan. Salah satu caranya dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi. Karena pembangunan transportasi sangat penting untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, untuk merajut keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa kita. Seluruh masyarakat Indonesia harus bisa merasakan kemerdekaan dari segala sisi lewat manfaat pembangunan yang adil dan merata. Semangat menggelora untuk Indonesia merdeka. Hari ini saya menggunakan baju adat Bugis karena hari kemerdekaan kita adalah hari spesial, menjadi pengingat betapa beragamnya bangsa Indonesia yang harus selalu bersatu demi menuju Indonesia maju. Bangsa Indonesia ingin merdeka, dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika, dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka. Tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka. Janganlah bermain dengan kata-kata. Malam Minggu jumpa Mas Ganjar, terlihat beliau memakai sepatu baru. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dengan semangat membara. Indonesia seru. Ketemu Kang Emil, jalan-jalan ke desa. Bersama Bu Cinta, minum kopi Arabica. Ayo gapai masa depan bangsa untuk rakyat Indonesia merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, bangsa ini memang tengah diuji, tapi rakyat harus tetap bertaji. Di peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, mari kita sambut dengan rasa bahagia dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita harus tetap kreatif, inovatif, adaptif, merdeka. Upacara bendera tidak bisa melibatkan banyak orang. Apalagi perayaan-perayaan pesta rakyat terpaksa harus ditiadakan atas nama demi memutus mata rantai penularan COVID-19 yang angkanya belum juga bersahabat dengan Indonesia.
masih hangat diingatan kita 6 bulan lalu pasca kasus pertama corona terjadi di Indonesia 2 Maret silam. Sebulan kemudian, 11 kota yang dianggap sebagai epicentrum penyebaran corona dilakukan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB. Pergerakan masyarakat sangat dibatasi kala itu. Hampir semua diminta untuk melakukan aktivitasnya dari rumah saja. Saat kondisi itu berlaku, banyak kota-kota besar di Indonesia bagai kota mati. Aktivitas ekonomi pun sempat mati suri. Pun, ketika era ketakutan dan panik masih menghantui masyarakat di masa awal corona masuk ke Indonesia. Banyak dinamika yang dilalui sejak pembatasan aktivitas masyarakat 6 bulan lalu. Tapi bukan orang Indonesia namanya jika tidak punya solusi yang kreatif, inovatif, dan adaptif. Manusia adalah makhluk yang paling pintar beradaptasi, maka Indonesia pun terus beradaptasi. Dari waktu ke waktu, masyarakat kian kreatif mencari cara untuk tetap bisa beraktivitas tanpa mengabaikan kesehatan atau protokol pencegahan COVID-19. Perlahan tapi pasti, masyarakat Indonesia mulai melihat bahwa PSBB diutamakan untuk membatasi aktivitas interaksi sosial, bukan membatasi kreativitas dan inovasi yang nyatanya bisa dilakukan dari mana saja, termasuk di rumah sekalipun. Semua tatanan kehidupan masyarakat mulai diatur ulang sesuai protokol adaptasi kebiasaan baru. Itulah hebatnya Indonesia. Kita memang belum merdeka dari COVID-19. Kita masih berjuang untuk bisa melalui masa sulit ini dengan tertatih. Tapi ibarat tengah berjuang meraih kemerdekaan layaknya para pejuang kemerdekaan dan pendiri bangsa 75 tahun lalu, bersatu dan saling menjaga adalah modal untuk selalu merdeka. Pergi berlibur ke mancanegara, membawa oleh-oleh sekeranjang buah semangka. Saya siap sepenuhnya membela negara demi bangsa Indonesia tetap merdeka. Merdeka. Itu tadi kuncinya, kreatif, adaptif, inovatif dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Betul sekali. Yang sudah seperti Friska bilang tadi, di 3 kata itu udah ada yang melakukannya. Ini dia, inovatif, adaptif, dan juga kreatif. Melalui virtual dari seluruh Indonesia, kami hadirkan juga seluruh masyarakat. Selamat malam semuanya. Halo, selamat malam semuanya. Dari Bandung, dari Balikpapan, semuanya ramai dari ikut Sabang berpartisipasi. sampai Merauke ikutan Betul. berpartisipasi. Ini dia di kebiasaan baru, semuanya lewat virtual, Ya, begitu betul. ya. Tapi lagi-lagi, kalau misal berbicara sosok inspiratif, banyak sekali sebenarnya orang-orang yang menginspirasi, terutama di tengah pandemi seperti saat ini, Friska. Betul Reza, apalagi pandemi ini harus kita lalui bersama, tantangan ini dengan kebersamaan. Betul sekali, kalau misalnya berbicara soal pandemi, ini pandemi corona telah mengubah kehidupan banyak orang. Tantangan terbesar saat ini bukan hanya pandemi, tapi memastikan roda ekonomi terus berputar untuk mengisi perut masyarakat yang terancam kelaparan. Nah, mereka-mereka yang kami hadirkan malam hari ini adalah sosok-sosok yang menginspirasi, yang bergerak di tengah pandemi ini. Kita sapa, yang pertama yang saya kenakan ini. Cantik sekali, pantesan ya. Desainer di balik kebaya yang sangat cantik ini, saya sapa Bunda Ane Avanti. Bu Ane, selamat malam. Selamat malam Bunda. Dan tidak hanya Bunda Ane juga yang menjadi sosok inspiratif malam hari ini. Ini ada makanannya kesukaan saya. Empempek dari Palembang, Sumatera Selatan ya. Tapi ini ada empempek Funi. Ini dia, kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Funiwati Sucipto. Malam. Dan juga ada Mas Ahmad Zulkarnain yang membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menjalani passion atau hobi atau bahkan ini jadi profesi. Saya sapa dulu Bang Zul, Mas Zul. Selamat malam. Malam juga, Bu. Nah, tapi seberapa menginspirasikah para narasumber kita malam hari ini? Kita akan lihat di tayangan berikut ini. Banyak sekali orang yang terbantu dengan nasi tersebut. Mereka berterima kasih sekali. Kami juga berterima kasih sekali dengan nasi bungkus tetangga. Ya, banyak terima kasih lah semenjak adanya COVID ini telah dibantu dengan adanya nasi bungkus yang seperti ini.
semuanya untuk RSUD kami. Terima kasih. Bangsul adalah orang yang hebat, semangatnya, motivasinya. Dia tidak pernah mengeluh atas kondisinya. Tetap semangat ya, sukses terus. Itu tadi ungkapan terima kasih Betul. atas gerakan yang sudah diberikan oleh masing-masing narasumber. Saya mulai dari Bu Ana dulu, Bunda Ana. Bunda Ana juga kan aktif ini dengan gerakan APD untuk tenaga medis selama masa pandemi. Apa yang menggerakkan Bu Ana dalam hal ini? Ya, bagi saya tidak ada satu orang pun manusia yang tidak memiliki vaksinasi dari Tuhan. Ada yang ditanggapi 10%, ada yang ditanggapi 20%, ada yang ditanggapi 80%, ada yang ditanggapi 100%. Nah, prinsip ini antara narasumber ini adalah orang-orang yang memenuhi Tuhan dan ditanggapi sungguh. Jadi saya pikir bahwa kenapa dan jawabannya sesuai dengan Tuhan sudah berikan memanggil saya secara pribadi bahwa ada masa pandemi 19 ini. Ya. Walaupun saya belum tutup, tapi Tuhan mengatakan tetap buat baik di saat yang tidak sekalipun dan dituntun untuk membuat APD dan tidak diperjualbelikan sehingga di punggungnya itu semua APD yang standar medis tertulis tidak diperjualbelikan. Dan saya percaya walaupun saya tidak penghasilan, tetapi Tuhan memberikan kepada saya sebuah energi baru, kehidupan baru, dan saya yakin bahwa saya tidak akan pernah kekurangan karena saya telah. Secara garis besar bisa diambil kesimpulan bahwa ini panggilan hati yang bisa membantu banyak orang. Jadi panggilan hati untuk sama-sama bergerak di masa pandemi ini. Nah, itukah juga APD, betul sekali. Medis. Itukah juga yang memang menjadi salah satu hal yang mendorong dari Empempe Funi, Mbak Funi, melakukan hal untuk membantu banyak orang, begitu terutama di tengah pandemi saat ini. Kita tahu dari Instagramnya Empempe Funi juga banyak sekali orang-orang yang dibantu tidak hanya saat pandemi. Sebelum-sebelumnya juga sudah banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan dibantu oleh Empempe Funi atau Mbak Funi. Seperti apa hal yang mendorong hal tersebut bisa dilakukan, Mbak Funi? Tanggal 18 Maret saya pulang dari India, saya ngobrol dengan salah satu dokter di Kalimantan. Saya kenal dokter anestesi itu, saya cuma nanya, dok, cukup nggak masker? Kami kurang KNA untuk N95. Dari situ saya kemudian langsung kirim para medis saya dari ambulans Funi untuk pergi ke Kalimantan Selatan. Itu di Rumah Sakit Andi Abdurrahman Nur. Setelah itu kemudian banyak sekali permintaan datang ke kami. Sampai akhirnya, karena saya prihatin sekali, saya ingin membantu para dokter kita bisa benar-benar membantu warga kita semua terlepas dari COVID ini gitu kan. Sementara mereka sendiri pada saat itu kan masih panik sekali yang namanya APD minim dan mahal. Jadi akhirnya saya bergerak benar-benar hampir setiap hari saya iniin sumbang, sehari bisa keluar 100 juta. Hingga akhirnya saya sewa bus ke Jawa Timur, Jawa Tengah, terus ke Sumatera Selatan, begitu sampai akhirnya ke Sumatera Utara juga 259 rumah sakit kami membantu, termasuk orang yang nyumbang sanitizer dari Cirebon kami juga bantu bawa seperti itu. Karena saya prihatin, saya ingin membantu benar-benar supaya dokter itu tetap sehat, tetap bisa menolong pasien-pasien. Ya, karena tenaga medis ini ada di garda terdepan. Betul. Nah, bicara soal kondisi pandemi ini, ada kalau kita bicara apa dampaknya? Ada 3,5 juta lebih masyarakat yang terdampak kena PHK selama pandemi ini. Banyak yang bilang, saya tidak mampu lagi untuk bertahan. Tapi kalau kita lihat dari sosoknya Bang Zul, ada keterbatasan fisik yang dialami, tapi ini tidak menghalangi untuk terus berkarya. Bang Zul, boleh kasih motivasinya, kenapa bisa tidak mengindahkan atau tidak berpikir soal keterbatasan, tapi fokus bahwa saya harus memberikan karya yang terbaik? Ya, kalau ngomongin dampak COVID
mungkin saya nomor yang 1000 kali mengalami COVID. Tapi saya selalu berpikir COVID tidak akan menjadi sebuah problem untuk saya, terus menginspirasi yang lain bahwa kita harus lawan COVID ini dan kita harus bangkit, dan kita jangan sesekali menunjukkan ke orang bahwa kita itu lemah. Dan itu yang saya lakukan saat ini untuk memberikan semangat kepada orang lain dan khususnya kepada diri saya sendiri. Oke, tuh semangat Zat. Semangat, harus semangat. Karena memang dari semangat ini kita membuat banyak masyarakat, terutama orang-orang di sekeliling kita, selalu berpikiran positif untuk terus membantu. Nah, ngomong-ngomong, ini Bang Zul, apa sih kalau Bang Zul terpikirnya hal kreatif apa sih sebenarnya yang bisa digali? Apalagi Bang Zul kan fotografer, apakah bisa virtual photoshoot ini jadi tren yang bisa dicoba selama masa pandemi karena tentu banyak halangan, tidak bisa bertemu secara fisik misalnya. Kalau Bang Zul melihatnya seperti apa? Ya, kalau selama COVID ini yang saya lakukan karena saya nggak bisa motret. Pertama itu, saya tidak bisa motret dan kunjungan saya dan sekaligus acara saya di salah satu negara di Brazil, pameran tunggal saya itu sudah dianggap gagal gitu kan. Nah kemudian saya berpikir apa yang bisa saya lakukan di pandemi ini. Yang saya lakukan adalah memberikan materi-materi virtual berupa materi dasar tentang foto editing dan materi dasar tentang fotografi, jadi gitu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah juga ada kelas online yang saya lakukan bersama teman-teman yang ada, ya teman-teman Indonesia yang sekarang bekerja di Korea. Oke, itu dia. Menginspirasi sekali, mudah-mudahan ini bisa dicontoh, terutama untuk saya. Dan teman-teman di belakang mudah-mudahan mendengar semua bagaimana cara ketiga sosok ini, ketiga sosok inspiratif ini bisa hadir. Jempol, katanya ya. Untuk bisa menginspirasi, terutama di tengah pandemi. Nah, bicara soal narasumber yang menginspirasi, bukan cuma 3 semestinya. Masih ada lagi? Masih ada 1 lagi, tapi berhalangan hadir karena kedukaan. Kami akan hadirkan, ini adalah Indah Kalalo yang menggerakkan nasi bungkus tetangga. Apa itu? Kami hadirkan tayangan berikut ini. Banyak cara untuk menolong sesama. Lewat makanan salah satunya. Model Indah Kalalo memulai gerakan nasi bungkus tetangga pasca pandemi corona melumpuhkan perekonomian warga di sekitarnya. Saya mulai dari warga sekitar kami. Makanya saya bilang ini nasi bungkus tetangga. Saya bantu dulu tetangga-tetangga saya. Nah dari tetangga-tetangga saya ini mereka juga punya tetangga lagi di sekitarnya. Jadi lama-kelamaan ya semoga banyak yang tergerak hatinya untuk membantu dan gerakan ini bukan saja dimulai dengan saya tapi bisa dimulai dengan kamu, dengan tetangga-tetangga kamu. Dibantu para pekerjanya, Indah memasak sendiri lebih dari 500 paket nasi bungkus per hari untuk dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Sedangkan untuk proses distribusi nasi bungkus, Indah dibantu Solidaritas Pangan Bali. Kami distribusikan ke seluruh wilayah Denpasar dan Badung agar jangkauannya lebih luas. Sudah lebih dari 15.000 paket nasi bungkus didistribusikan setiap Rabu dan Jumat sejak awal gerakan nasi bungkus tetangga ini dibentuk. Daniel, salah satu penerima bantuan nasi bungkus tetangga, amat terbantu dengan gerakan ini. Sebagai pengemudi ojol, pandemi membuat perekonomian keluarganya makin sulit. Dengan adanya nasi bungkus ini untuk menambah kehidupan setiap harinya, jadi ya banyak terima kasih lah semenjak adanya COVID ini telah dibantu dengan adanya nasi bungkus yang seperti ini.